kelas 1 STAI Tanbih Khofilin Prodi Ekonomi Syariah. Sini saya akan membacakan tentang biografi Abu Hasan al-Asy'ari. Namanya Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abdullah bin Abu Musa Abdullah bin Qais bin Haidar adalah salah seorang turunan dari sahabat Rasulullah SAW. Abu Musa al-Asy'ari, beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Sebagian besar hidupnya berada di Baghdad. Ayah beliau, Ismail, adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti bahwa ketika Ismail menjelang wafat berwasiat agar al-Asy'ari diasuh oleh Zakir As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, al-Asy'ari selain berguru kepada al-Saji, beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Abdurrahman bin Khalaf al-Dabi, Sahal bin Nuh al-Basri, Muhammad bin Yakub al-Maghburi, dan lain-lainnya. Hal tersebut mengantarkan al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir fikih, usul fikih, dan lain-lain. Hanya saja setelah beliau berusia 10 tahun, ada unsur asing yang sangat berpengaruh dan bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah terkemuka di kota Basrah. Dalam keluarganya, ia yang menjadi ayah tirinya dengan menikahi ibunya, kemudian mengarahkan al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama akhirnya al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama seperti Ibnu Asakir, Samsuddin Ibnu Khalikan, dan Tajuddin As-Subuki. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi keluarnya al-Asy'ari dari Mu'tazilah. Abu al-Hasan al-Asy'ari tidak puas dengan paham Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Ketidakpuasan al-Asy'ari tersebut dapat dilihat dari memperhatikan beberapa hal, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, beliau tidak keluar rumah selama 15 hari. Kemudian pada hari Jumat setelahnya beliau keluar ke Masjid Jami'i dan menaiki mimbar dengan berpidato. Sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari ini. Selama ini saya memiliki dalil-dalil semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluar. Dalil yang satu tidak lebih kuat daripada dalil yang lain. Lalu aku memohon petunjuk kepada Allah, dan ternyata Allah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini aku mencabut semua ajaran yang selama ini aku yakini. Kemudian al-Asy'ari menyerahkan beberapa kitab yang ditulisnya kepada orang-orang di sana. Di antaranya adalah kitab Al-Lumah fi Al-Rad Al-Ahwazakfi wa Al-Bidah, kitab yang membapakan kerancuan Mu'tazilah yang berjudul Kasf al-Ashtar wa Had al-Asrar, dan kitab-kitab yang lain. Ketidakpuasan al-Asy'ari dengan paham Mu'tazilah tersebut dapat pula dilihat dari memperhatikan riwayat lain yang mengisahkan perdebatannya dengan Abu Ali al-Jubai, guru yang sekaligus juga ayah tirinya. Abu Hasan al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Satunya orang mukmin, satunya orang kecil, dan satunya lagi anak kecil. Abu Ali Jubai menjawab, orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi, orang kafir akan celaka, dan anak kecil akan selamat. Lalu Abu Hasan al-Asy'ari, mungkin kan anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah?
Lalu Abu Ali Al-Jubai menjawab, "Oh, tidak mungkin, karena Allah akan berkata kepadaku, kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya, sedangkan kamu belum sempat beramal, jadi kamu tidak memperoleh derajat itu." Lalu Abu Hasan Asy'ari, "Bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dan berkata, 'Tuhan, demikian itu bukan salahku. Andaikan engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu.'" Abu Ali Al-Jubai lalu menjawab lagi, "Oh, tidak bisa." Allah akan menjawab, "Oh, bukan begitu. Justru aku telah mengetahui bahwa apabila kamu diberikan umur panjang, maka kamu akan durhaka sehingga nantinya kamu akan disiksa. Oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, aku matikan kamu sewaktu masa kecil, sebelum kamu menginjak usia taklif." Jawaban lagi Abu Ali, "Bagaimana seandainya orang kafir itu mengugat kepada Allah dengan berkata, 'Tuhan, engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku. Tetapi mengapa engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mematikan aku sewaktu masih kecil dulu, sehingga aku tergolong orang yang selamat seperti anak kecil itu? Dan mengapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa sehingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku disiksa seperti sekarang ini?'" Mendengar pertanyaan Al-Asy'ari ini, Al-Jubai menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberikan jawaban. Berkata Abu Ali Al-Jubai, "Kamu hanya bermaksud merusak keyakinan yang telah ada." Jawab Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, "Aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini, akan tetapi guru tidak mampu menjawab pertanyaanku." Pada permulaan bulan Ramadan, Al-Asy'ari tidur dan bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Wahai Ali, tolonglah pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar." Setelah terbangun, Al-Asy'ari merasakan mimpi itu sangat berat dalam pikirannya. Beliau terus memikirkan apa yang dialaminya dalam mimpi. Pada pertengahan bulan Ramadan, beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu?" Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjawab, "Aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan darimu." Rasulullah SAW berkata, "Tolonglah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar." Setelah terbangun dari tidurnya, Al-Asy'ari merasa sangat terbebani dengan mimpi itu sehingga beliau bermaksud meninggalkan ilmu kalam. Beliau akan mengikuti hadis dan terus baca Al-Quran. Tetapi pada malam 27 Ramadan, tidak seperti biasanya, rasa kantuk yang begitu hebat menyerangnya sehingga beliau pun tertidur. Dalam tidur itu, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya. Rasulullah berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu?" Abu Hasan Al-Asy'ari menjawab, "Aku telah meninggalkan ilmu kalam dan aku konsentrasi menekuni Al-Quran dan hadis." Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tetapi aku hanya memerintahmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar." Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggal masjid yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun yang lalu hanya karena mimpi?" Rasulullah berkata, "Andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongmu dengan pertolongannya, tentu aku menjelaskan kepadamu supaya jawaban yang masalah-masalah ajaran Mu'tazilah itu. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini, Allah akan menolongmu dengan pertolongannya." Setelah terbangun dari tidurnya, Al-Asy'ari berkata, "Selain kebenaran pasti hanya kesesatan." Lalu beliau mulai membela hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah, melihat Allah di akhirat, syafaat dan lain-lain. Ternyata setelah itu Al-Asy'ari mampu memaparkan kajian-kajian dalam dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru, tidak dibantu oleh lawan dan belum pernah baca dalam kitab. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Itulah dari biografi Abu Hasan Al-Asy'ari. Cukup sekian dari saya.
Wassalam.